Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru. Saya Mira Tiani Sofian, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SDN Bojongkerta, Kota Bogor. Video ini adalah koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Menurut Tomlinson, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Maksudnya apa ya? Setiap anak memiliki kemampuan yang berbeda, sehingga setiap anak memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Begitu pula dengan minat, gaya belajar, kebiasaan, pola pikir, dan kemampuan siswa dalam membaca dan memahami materi pasti berbeda-beda. Nah, disinilah guru harus memenuhi kebutuhan belajar siswa yang berbeda-beda itu, agar ketika anak berada di kelas, mereka bisa belajar dengan nyaman sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus menentukan tujuan pembelajaran terlebih dahulu, menganalisis kebutuhan belajar siswa dengan melakukan asesmen diagnostik, menganalisis penerapan 3 strategi diferensiasi, mengimplementasikan RPV diferensiasi, dan melakukan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan murid, guru harus memahami 3 aspek, diantaranya kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid. Untuk yang pertama, kesiapan belajar murid atau readiness. Di sini mengharuskan guru untuk mengetahui pengetahuan awal dan menunjukkan apa yang telah murid ketahui. Yang kedua adalah minat murid, di mana setiap anak memiliki minat yang berbeda-beda. Minat adalah pengalaman dan aktivitas yang menarik perhatian anak sehingga anak ingin merasakannya. Yang ketiga adalah profil belajar murid. Profil belajar murid berkaitan dengan lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk yang berbeda antara satu anak dengan anak yang lainnya. Kebutuhan belajar murid dapat dilihat berdasarkan dari cara-cara berikut ini, yaitu yang pertama mengamati perilaku murid, mengidentifikasi pengetahuan awal, melakukan refleksi terhadap pembelajaran, berbicara dengan guru murid sebelumnya, membaca rapot murid sebelumnya, dan menggunakan penilaian formatif dan diagnostik. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan terakhir diferensiasi produk. Dan di sini guru dapat memilih salah satu atau melaksanakan kombinasi dari ketiga strategi diferensiasi tadi. Diferensiasi konten berkaitan dengan perbedaan konten materi yang diajarkan kepada murid sebagai tanggapan dari kesiapan belajar murid, minat atau profil belajarnya. Misalnya seperti visual, auditoro, kinestetik, atau bahkan bisa kombinasi dari ketiganya. Sedangkan diferensiasi proses yang mengacu pada bagaimana siswa akan memahami apa yang mereka pelajari atau bagaimana peserta didik akan memaknai materi yang dipelajari baik secara mandiri atau kelompok dengan menyediakan kegiatan berjenjang. Bisa juga dilakukan dengan memberikan pertanyaan pemandu atau tantangan. Dan terakhir, diferensiasi produk adalah bukti yang menunjukkan apa yang murid telah dipahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Lalu, apakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lain? Tentu saja ada. Seorang guru akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Haruslah memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan zaman, berdasarkan filosofis dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Selain itu, menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat anak agar mereka sebagai manusia maupun anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya.
Dan tugas kita adalah menyediakan pembelajaran yang memungkinkan anak-anak untuk tumbuh kembang secara maksimal. Dan untuk memenuhi kebutuhan belajar murid tersebut, tugas guru adalah dengan melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Dan seorang guru yang melakukan pembelajaran berdiferensiasi haruslah berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Agar pembelajaran berdiferensiasi dapat terwujud sesuai dengan kebutuhan belajar murid, dengan demikian seorang guru dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntut murid menuju merdeka belajar, di mana hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru sebagai guru penggerak. Kemudian, seorang guru untuk memenuhi kebutuhan belajar murid dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodir keberagaman siswa dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak, yaitu berpihak pada murid. Dan yang terakhir, seorang guru yang melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi akan membentuk budaya positif, di mana seorang guru akan menggunakan posisi kontrol yang ideal, yaitu sebagai manajer. Selain itu, untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini, seorang guru dan murid harus memiliki keyakinan kelas terlebih dahulu, sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan nilai-nilai positif. Demikian koneksi antar materi modul 2.1. Semoga menginspirasi, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.